lagi bareng Bu Vivi. Akhirnya kita ketemu lagi setelah jeda 1 minggu kita tidak bertemu. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu bab ketiga tentang penerapan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi di dalam bab 3 kali ini tentu saja karena membicarakan tentang penerapan kesetaraan, kita akan banyak ngobrolin tentang keragaman kebudayaan di negara kita Indonesia. Mari kita mulai membahas bab yang paling asik menurut Ibu di semester pertama kelas 11 ini. Oke, teman-teman pasti tahu kan, kita tinggal di negara Indonesia. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang besar yang terdiri dari beberapa pulau. Dan tentu saja, karena Indonesia adalah negara kepulauan, maka persebaran penduduk di dalam pulau tersebut tentu dapat menciptakan sebuah kebudayaan yang berbeda, ciri-ciri yang berbeda, warna kulit yang berbeda, jenis rambut yang berbeda, bentuk muka yang berbeda, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu, perbedaan-perbedaan itu adalah sebuah keragaman di negara kita Indonesia. Makanya yang pertama akan kita bahas dalam bab kali ini adalah definisi atau pengertian dari majemuk. Kemajemukan itu disebut juga sebagai multikultural. Itu berarti pluralitas, kemajemukan maupun multikultural memiliki pengertian yang sama, yaitu masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam suku, yang masing-masing suku tersebut memiliki struktur kebudayaan yang berbeda. Ada pengertian dari beberapa para ahli yang akan Ibu kutip di sini, di antaranya. Yang pertama ada pengertian menurut Dr. Nasikun. Jadi, Bapak Nasikun ini berpendapat bahwa masyarakat multikultural itu adalah suatu masyarakat yang karena terdiri dari beberapa macam suku, maka mereka tidak memiliki loyalitas yang tinggi. Maksudnya, tidak memiliki loyalitas yang tinggi itu mereka jadi tidak memiliki rasa sense of belonging atau rasa saling memiliki. Jadi mereka nggak punya solidaritas karena mereka nggak loyal, jadi mereka nggak punya solidaritas. Itu menurut Bapak Nasikun. Yang kedua ada pengertian yang akan Ibu kutip dari Furnival. Menurutnya, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari 2 atau lebih elemen dan tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak terintegrasi dalam satu kesatuan politik. Nah, berdasarkan 2 pengertian tersebut dari Bapak Nasikun dan Furnival, kita dapat mengidentifikasi, kita dapat mengerti bahwa ternyata berbagai macam perbedaan-perbedaan suku itu tidak menciptakan loyalitas, tidak menciptakan kerukunan, tidak menciptakan kesamaan di dalam berkehidupan sosial masyarakat. Kenapa sih Bu seperti itu? Kenapa sih bermacam-macam suku kok menciptakan gesekan-gesekan? Kenapa sih bermacam-macam suku menciptakan perbedaan-perbedaan? Maka menjadi penting bagi masyarakat multikultural untuk bisa saling memahami, untuk bisa saling besar rasa toleransinya, untuk bisa saling menerima perbedaan-perbedaan yang hidup di antara mereka. Jadi kalian tentu di negara kita tidak hanya hidup untuk orang-orang berkulit putih saja. Ada orang-orang yang berkulit coklat, ada orang-orang yang berkulit hitam. Jadi kita harus mau menerima itu dan jangan sampai menciptakan perbedaan-perbedaan dan gesekan-gesekan yang menimbulkan permasalahan gitu loh. Nah, di negara kita tentu bukan umat muslim saja yang hidup di negara ini, ada juga umat Kristiani, ada juga umat Konghucu, ada juga umat Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, makanya untuk masyarakat multikultural sangat amat ditekankan untuk selalu memiliki perasaan-perasaan toleransi yang sangat tinggi. Memang salah satu ciri-ciri dari masyarakat multikultural itu yang pertama adalah heterogen. Yang kedua, terjadinya segmentasi ke dalam beberapa kelompok. Maksud dari segmentasi ini adalah pembagian-pembagian ke dalam kelompok. Kalau misalkan kita hidup di Indonesia, ada segmentasi tertentu, kelompok-kelompok tertentu, yaitu kelompok suku Sunda, kelompok suku Batak, kelompok suku Minang, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah segmentasi pembagian
pembagian daripada kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga ada perbedaan-perbedaan fisik. Perbedaan-perbedaan fisik ini biasanya menjadi ciri yang paling menonjol dari masyarakat multikultural. Bahwasanya di Indonesia kita dapat melihat masyarakat majemuk yang dilihat dari perbedaan bentuk wajah. Kok dia mah mancung, kok dia mah pesek, kok dia mah belok, kok dia mah sipit. Nah, di Indonesia ada. Dan perbedaan warna kulit, kok dia mah hitam, kok dia mah putih, kok dia mah coklat, kok dia mah sawo mateng, kok dia mah kuning. Nah, hal-hal demikian itu adalah perbedaan-perbedaan fisik yang sangat menonjol. Selain daripada itu juga ada perbedaan jenis rambut. Ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang keribo, dan lain sebagainya. Makanya untuk masyarakat majemuk seperti kita, untuk masyarakat multikultural seperti kita, menjadi amat sangat penting nilai-nilai toleransi dijunjung tinggi. Kalian jangan pernah membeda-bedakan teman berdasarkan warna kulit, berdasarkan bentuk wajah, berdasarkan jenis rambut, dan lain-lain sebagainya. Apalagi berdasarkan tingkat pendidikan atau berdasarkan agama dan keyakinan dan lain sebagainya. Menurut ibu, hal itu adalah sesuatu yang sangat kejam. Nah, mungkin tidak terlalu banyak pembahasan dalam video kali ini, sebab di video selanjutnya kita akan lebih membahas spesifik tentang apa aja sih ciri fisik, ciri sosial dari masyarakat multikultural. Makanya di sini jangan terlalu banyak, biar nanti di video selanjutnya kita akan lebih asik membahas ras-ras yang ada di Indonesia dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang mau menyimak. Ibu tidak akan pernah lupa-lupa untuk mengingatkan kepada kalian semua, jangan pernah bosan untuk belajar di rumah. Jaga kesehatan dan selalu bahagia. Oke? Terima kasih.